Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali dengan Ibu Tiara dalam pelajaran matematika. Untuk pertemuan hari ini, kita masih akan membahas tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bentuk aljabar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar dan operasi pada pecahan bentuk aljabar. Yang A. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Jika kita mempunyai AX dibagi BY, bisa kita tuliskan menjadi AX per BY. Yang pertama, pembagian variabel dengan konstanta. Contohnya, jika ada 8X dibagi 2, maka bisa kita tuliskan 8X per 2 sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Sehingga hasilnya 4X. Yang kedua, pembagian variabel dengan variabel. Sehingga jika ada X pangkat M per X pangkat N sama dengan X dipangkatkan M dikurangi N. Contohnya, jika ada X pangkat 5 dibagi X kuadrat sama dengan X pangkat 5 per X kuadrat. Yang diperhatikan apakah variabelnya sama? Kalau variabelnya sama, kita tinggal kurangkan pangkatnya. Jadi, X pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 3. Yang kedua, jika ada X kuadrat YZ pangkat 3 dibagi X Y kuadrat Z kuadrat sama dengan X kuadrat YZ pangkat 3 per X Y kuadrat Z pangkat 2. Kita kurangkan pangkat dari variabel yang sama. Di sini X dengan X. Jadi X pangkat 2 dikurangi 1. Kalau ada variabel seperti ini, di atasnya tidak ada apa-apanya, tidak ada angkanya, itu sama saja pangkat 1. Yang kedua, Y pangkat 1 dikurangi Y pangkat 2. Jadi, Y pangkat 1 kurangi 2. Yang Z itu Z pangkat 3 dikurangi 2. Sehingga hasilnya X, Y pangkat negatif 1, Z. Pembagian dengan suku tunggal. Pembagian dengan suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya, jika ada 18A kuadrat dibagi 6A sama dengan 18A kuadrat dikurangi 6A. 18A kuadrat per 6A sama dengan 18 dibagi 6 dikalikan A kuadrat dibagi A sama dengan 3 dikalikan A. Hasilnya 3A. Yang kedua, 24X kuadrat Y dibagi 6XY sama dengan 24X kuadrat per 6XY sama dengan 24 dibagi 6 X kuadrat dibagi X Y dibagi dengan Y. Nah, maka kita peroleh hasilnya yaitu 4 dikalikan X dikalikan 1 sama dengan 4X. Selanjutnya, jika ada 8A kuadrat B dikurangi 6AB dibagi dengan 2A, kita tuliskan dulu 8A kuadrat B dikurangi 6AB per 2A. Kita bagi semua sukunya itu dengan A. Jadi 8A kuadrat B dibagi 2A dikurangi 6AB dibagi 2A.
8 dibagi 2 hasilnya 4, A kuadrat B dibagi A. Ingat tadi yang variabelnya sama, A dengan A. Yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkat 1. Jadi A pangkat 2 kurangi 1 sama dengan A dikalikan B. 6 dibagi 2, 3. A dibagi A. Jika ada bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Dan dikalikan dengan B, sehingga hasilnya 4AB dikurangi 3B. Pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun. Contohnya, hasil bagi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 oleh X ditambah 20. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buat seperti porogapit. Jadi ada X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dibagi X tambah 20. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dibagi X tambah 20. Langkah kedua, X kuadrat dibagi X sama dengan, nah dari depan dulu, X kuadrat dibagi X sama dengan X. Lalu kita kalikan X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Ditambah X dikalikan 20 sama dengan 20X. Setelah itu kita kurangkan ini. Nah, X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti habis. Jadi tidak usah ditulis. Lalu positif 5X dikurangi positif 20X. Ingat, sapo bene. Jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Jadi 5 dikurangi 20, hasilnya negatif 15. Nah, ini kita turunkan, negatif 300. Lalu kita bagi lagi, negatif 15X dikurangi 300, kita bagi dengan X. Hasilnya negatif 15. Negatif 15 lalu kita kalikan, negatif 15 kalikan X. Negatif 15X, negatif 15 kali positif 20. Ingat, sapo bene, beda tanda, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Jadi, hasil yang diperoleh negatif 15X dikurangi 300. Sehingga lalu setelah itu kita kurangi. Karena ini negatif 5X dikurangi negatif 15X. Ada negatif ketemu negatif. Sapo bene sama tanda berarti positif. Jadi negatif 15X ditambah 15X hasilnya 0. Atau kita punya utang 15 dibayar 15 kan. Jadi utangnya habis. Negatif 300 ditambah 300 hasilnya juga 0. Contoh yang kedua, hasil bagi 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X dikurangi 8. Nah, berarti seperti tadi, yang pertama kita bagi 6X kuadrat, kita bagi dengan 3X. Hasilnya berapa? 2X. Kenapa 2X? Karena ini kuadrat ya. Lalu kita kalikan, 2X dikalikan 3X sama dengan 6X kuadrat. Lagi dikurangi 2X dikalikan negatif 8, yaitu negatif 16X. Selanjutnya kita kurangi negatif 7X dikurangi negatif 16Y. Ingat, sapo bene, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Maka kita hitungnya negatif 7X ditambah 16X sama dengan 9X. Ada negatif 24 dikurangi tidak ada, langsung kita turunkan, negatif 24. Setelah ini kita bagi lagi 9X dikurangi 24 dengan 3X. Hasilnya yaitu 3, positif 3. Positif 3 dikalikan 3X yaitu 9X. Positif 3 dikalikan negatif 8, hasilnya negatif 24. Kita kurangkan. Ini karena sama, pasti hasilnya 0. Jadi hasil bagi 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X dikurangi 8 adalah 2X ditambah 3. Contoh yang berikutnya. Hasil bagi 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 oleh X tambah 3. Nah, seperti tadi, 2X pangkat 2 dibagi X berapa?
2x. 2x dikali x, 2x kuadrat, negatif 3 kalikan positif 3, yaitu negatif 3 2x dikalikan x kan 2x kuadrat, lalu 2x dikalikan 3 yaitu positif 6x. Lalu kita kurangkan. Karena ini sama, dikurangkan hasilnya 0, tidak usah ditulis. Lalu ada positif 3x dikurangi positif 6x. Ingat, sapo bene beda tanda, hasilnya negatif. Negatif kalikan positif, jadi negatif. Sehingga kita hitungnya positif 3x dikurangi 6x. Hasilnya negatif 3x. Nah, ini kurang tepat ya. Ini harusnya negatif 3x. Nah, lalu kita kalikan negatif 3 dikalikan x. Ini juga negatif 3x. Nah, karena itu sama ya, maka negatif 3x dikurangi 4 dikurangi dengan negatif 3x dikurangi 4. Negatif 3x dikurangi negatif 3x, maka hasilnya adalah habis. Karena tadi ingat, sapo bene. Karena sama tandanya negatif ketemu negatif sehingga positif, maka negatif 3x ditambah 3x, yaitu 0. Lalu ada lagi negatif 4 dikurangi, nah ini kurang tepat ya, ini harusnya yaitu adalah negatif 3 tambah 3 dikalikan 3, berarti ini 9. Nah, maka hasilnya itu adalah positif 5. Jadi, setiap pembagian pada bentuk aljabar itu tidak harus sisanya 0. Ini ada juga yang 5. Maka kita dapat simpulkan hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 oleh x tambah 3 yaitu 2x dikurangi 3 dengan sisanya 5. Jadi yang di bawah ini adalah sisanya. Hasil bagi x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 oleh x tambah 2. Nah, ini sama ya, x kuadrat dibagikan x, yaitu x. X kali x kuadrat. X kali 2, 2x. Dikurangi, hasilnya itu 5x ditambah, kita turunkan 10. Lalu kita bagi lagi 5x dibagi x, yaitu 5. 5 kali x, 5x. 5 kali 2, positif 10. Kita kurangkan hasilnya 0. Jadi hasil bagi x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 oleh x tambah 2 adalah x tambah 5. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ada dua bentuk dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan untuk bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal, yaitu jika dua pecahan aljabar penyebutnya sama, pembilang pecahan-pecahan tersebut langsung dijumlahkan atau dikurangkan saja. Misalnya ada A per P ditambah B per P, maka langsung kita, karena penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan A tambah B dibagi P per P. Dengan syarat P-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu jika ini ada pengurangan, ini kan sama ya penyebutnya, maka langsung kita kurangkan A dikurangi B per P. Dengan syarat P-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena berapapun angkanya, jika dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Contohnya, jika ada 2Y ditambah 3Y, langsung kita jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 2 tambah 3 dibagi per Y, sama dengan 5 per Y. Lalu jika ada 6X per X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat, penyebutnya sudah sama. Langsung kita hitung 6X dikurangi 2X per X kuadrat sama dengan 4X per X kuadrat. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Jika dua pecahan aljabar penyebutnya berbeda, samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya.
jika ada A per P ditambah B per Q, yaitu AQ plus BP per PQ. Ya, dengan syarat PQ tidak boleh sama dengan 0. Jika ada A per P dikurangi B per Q sama dengan A dikalikan Q dikurangi B dikalikan P, kali silang ya, sudah dipelajari pada pecahan bilangan bulat, per PQ dengan syarat PQ tidak boleh sama dengan 0. Nah, bisa kita hitung. Contohnya ya, 8 per 3X dikurangi 2 per 4X sama dengan ada 3X sama 4X. Berarti 8 dikalikan 4 dikurang per 12X dikurangi 2 kalikan 3 per 12X. 12X dari mana? KPK 3 dan 4 yaitu 12. Sehingga 32 dikurangi per 12X dikurangi 6 per 12X sama dengan 13 per 6X. Contoh yang kedua, jika ada X per X kuadrat ditambah 3X per 2X kuadrat sama dengan X dikalikan 2 per 2X kuadrat dikurangi 3X per 2X kuadrat sama dengan 2X per 2X kuadrat dikurangi 3X per 2X kuadrat. Lalu kita hitung, jika ada 2X dikurangi 3X, maka hasilnya itu adalah X. Hasilnya X ya, negatif X. Jadi ini hasilnya adalah negatif X per 2X kuadrat. Jadi tadi kita harus mencari KPK-nya. Ini bukan 5 tapi negatif X. Operasi hitung pecahan pada bentuk aljabar, perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pecahan untuk bentuk aljabar dilakukan dengan melakukan perkalian antara pembilang serta penyebut dengan penyebut. Jika kita mempunyai ada A per B dikalikan C per D, maka bisa kita hitung A kalikan C per B kalikan D. Contohnya, jika ada 5B per 3A dikalikan 2A kuadrat per BC sama dengan 5B dikalikan 2A kuadrat per 3A dikalikan BC sama dengan 10A kuadrat B dibagi 3ABC sama dengan, kita sederhanakan, 10 bagi 3 tidak bisa, A kuadrat dengan A. Seperti tadi, variabel yang sama kita kurangkan pangkatnya, 2 kurangi 1 sehingga hasilnya A, lalu B dengan B, 1 dikurangi 1 kan habis, jadi tinggal 10A dibagi per 3C. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Pembagian pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan pembaginya. Kebalikan suatu pecahan diperoleh dari pembilang dan penyebutnya dibalik di tempatnya. Jika ada A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C sama dengan AD per BC. Jadi dibalik ya, yang tadinya D di bawah jadi di atas, namun tandanya jadi perkalian. Contohnya, jika ada 5A kuadrat B dibagi C kuadrat dikalikan A per BC, maka jadi 5A kuadrat B per C kuadrat dikali CB per A sama dengan 5A kuadrat B kuadrat C per AC kuadrat sama dengan 5AB kuadrat per C. Nah, ini tandanya adalah dibagi. Bukan perkalian. Nah, itu tadi caranya bagaimana untuk memperjelasnya. Di sini ada A kuadrat dengan A. Kita kurangkan pangkatnya, 2 kurangi 1 tinggal A. B kuadrat, tidak ada temannya jadi tetap B kuadrat. Yang lalu ini C dengan C kuadrat. 1 dikurangi 2, berarti ini habis, ini masih 1, jadi per C.
Operasi hitung pecahan bentuk aljabar, pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Jika A per B pecahan bentuk aljabar pemangkatan N dari A per B diartikan A per B dikalikan A per B dikalikan A per B sebanyak N faktor. Atau bisa kita tuliskan A kali A dikali A sebanyak N faktor dibagi B dikalikan B sebanyak N faktor. Atau bisa kita tuliskan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, jika ada A per B pangkat 3, maka A per B dikali A per B kali A per B, A dikali A sama dengan A pangkat 3. B dikalikan B sama dengan B pangkat 3. Selanjutnya, XY per Z dipangkatkan 3 sama dengan XY per Z dikalikan XY per Z dikalikan XY per Z sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Ini ada X-nya ada 3, jadi 1, 2, 3, X pangkat 3, Y pangkat 1, 2, 3, Y pangkat 3, Z-nya ada 3 juga, Z kali Z kali Z, Z pangkat 3. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar menyederhanakan pecahan bersusun. Pecahan yang pembilang atau penyebut atau bahkan keduanya memuat pecahan disebut pecahan bersusun. Pecahan bersusun dapat disederhanakan dengan mengubah pecahan menjadi pembagian pembilang atau penyebut. Nah, jika ada 1 per A ditambah 1 per B dibagi 1 per C dikurangi 1 per D sama dengan 1 kali B, jadi B ditambah dikalikan silang 1 kali A per A dikalikan B, AB dibagi dengan 1 kali D, lalu 1 kali negatif C, dikurangi C per C kalikan D, CD. Kita biasa sebut dengan perkalian silang ya. Kalau Ibu gambarkan seperti ini. Ini dikalikan atas. Ya, kalikan atas. Lalu ini dikalikan samping. Ini juga dikalikan atas. Nah, ini kalikan atas. Ini dikalikan samping. Untuk mengingat kembali, silakan buka pecahan pada operasi hitung pada pecahan yang ada di bab 1 tentang bilangan bulat. Nah, maka kita peroleh B ditambah A per AB dibagi D kurangi C per CD. Ingat tadi kalau ada pembagian untuk menjadi perkalian dibalik. Jadi DC yang tadinya di bawah jadi di atas. Jadi CD per D kurangi C. Sehingga kita peroleh B ditambah A dikalikan CD dibagi dengan AB dikalikan D kurangi C. Contohnya. Nah, jika ada setengah ditambah sepertiga dibagi 1 per 4 dikurangi 1/5, maka 1 dikalikan 3, yaitu 3, ditambah 1 kalikan 2, 2 dibagi 2 dikalikan 3. Lalu yang bawah 1 dikalikan 5, 5, 1 kalikan 4, dikurangi 4, karena ini tanda penghubungnya negatif atau dikurangi, per 4 dikalikan 5. Jadi kita peroleh 3 tambah 2 dibagi 6, dibagi dengan 5 kurangi 4 per 20 sama dengan 5 per 6, 3 tambah 2 kan 5 ya, dikalikan. Nah ini kan ada 5 kurangi 4, 1, 1 per 20. Karena ini untuk menjadi perkalian maka dibalik jadi 20 per 1. 5 kali 20, 100, 6 kali 1, 6. Kita bisa sederhanakan 16, 4 per 6. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap laksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.